time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intana dengan NIM 220796. Saya dari kelas RA5 akan mereview kembali materi yang ke-11. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Sumber Daya Manusia. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul membangun komunikasi dan disiplin kerja. Yang dimana komunikasi dan disiplin kerja ini adalah dua aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan juga harmonis. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai keduanya serta membangun dalam dunia kerja seperti itu. Jadi yang pertama ini di sini ada membangun komunikasi yang efektif di tempat kerja. Nah, komunikasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim harus memahami tujuan, tanggung jawab, dan juga harapan dalam perusahaan. Ya. Nah, di sini juga ada komponen-komponen komunikasi yang baik. Ya. Jadi komunikasi yang jelas dan terbuka ini terdapat yang pertama ini ada sampaikan informasi dengan jelas dan langsung. Nah, kita tuh harus menghindari ambiguitas atau kata-kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada mendengarkan secara efektif, yang dimana kita harus fokus pada pembicara tanpa mengganggu. Nah, kita juga harus menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan mengangguk atau merespon dengan tepat seperti itu. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah bahasa tubuh yang positif. Jadi kita harus menggunakan kontak mata dan juga wajah yang sesuai. Nah, hindari juga sikap tertutup seperti menyilangkan tangan atau memalingkan wajah seperti itu. Untuk yang keempat di sini ada menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, kita harus menggunakan email, chat, atau rapat virtual untuk mendukung komunikasi dengan tim kita, ya. Dan juga jangan terlalu bergantung pada pesan teks jika diskusi memerlukan kejelasan lebih lanjut seperti itu. Selanjutnya yang kelima, mengatasi konflik dengan profesional, yang dimana jika ada perdebatan pendapat, perbedaan pendapat, hadapi dengan kepala dingin dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi jangan membawa perasaan pribadi ke dalam diskusi profesional. Untuk yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan komunikasi di tempat kerja. Nah, kita itu harus mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan semua orang mendapatkan informasi yang sama. Nah, kita juga harus menggunakan feedback konstruktif dalam memberikan kritik atau saran. Jadi kita harus membangun budaya keterbukaan gitu, agar semua orang itu merasa nyaman berbicara dan berpendapat seperti itu. Lalu kita juga harus menggunakan komunikasi non verbal seperti gestur tubuh dan juga nada suara yang mendukung pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Selanjutnya ada membangun disiplin kerja. Disiplin kerja di sini adalah sikap yang menentukan kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab, dan juga etos kerja yang tinggi, ya. Selanjutnya juga ada manfaat disiplin kerja, yang dimana kita harus meningkatkan produktivitas dan efisiensi, membantu membangun citra profesional yang baik, mengurangi konflik akibat kelalaian atau juga kesalahan kerja. Selanjutnya menjaga kestabilan dan keteraturan dalam lingkungan kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan disiplin kerja. Yang pertama ada menetapkan tujuan yang jelas, yang dimana kita harus membuat target harian, mingguan, atau bulanan untuk memotivasi diri kita supaya bekerja lebih efektif seperti itu. Dan
kita juga harus membuat jadwal yang teratur untuk memudahkan proses kinerja kita. Seperti itu. Yang kedua ada kelola waktu dengan baik agar pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga juga ada menjaga komitmen dan juga konsistensi, yang dimana kita harus melakukan pekerjaan ini sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan tanpa perlu diawasi terus-menerus, seperti itu. Nah, untuk yang keempat, menghindari prokrastinasi. Bisa disebut juga sebagai menunda pekerjaan, yang dimana kita harus memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan juga pentingnya menggunakan teknik manajemen waktu nih, seperti teknik Pomodoro atau juga to-do list, seperti itu. Nah, untuk yang kelima ada menjaga sikap profesional, yang dimana kita harus datang tepat waktu dan juga menghormati aturan perusahaan. Hindari yang namanya konflik dan tidak perlu, dan tetap harus fokus pada pekerjaan. Yang terakhir ada mengembangkan kebiasaan positif, yang dimana kita harus selalu belajar dari kesalahan dan juga mencari cara untuk meningkatkan kualitas kinerja kita. Berlatih untuk tetap disiplin lah ya, meskipun tidak ada pengawasan dari atasan langsung, seperti itu. Jadi, komunikasi yang efektif dan disiplin kerja di sini adalah pondasi utama dalam dunia kerja, seperti itu. Nah, dengan komunikasi yang baik, tim juga dapat bekerja sama lebih harmonis dan menghindari kesalahpahaman. Sementara itu, disiplin kerja juga sangat membantu individu kita menjadi lebih produktif dan juga profesional. Dengan menerapkan dua aspek ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja kita yang lebih kondusif, efisien, dan juga menyenangkan. Untuk yang selanjutnya, saya di sini akan membahas materi yang ke-12, yang dimana ada materi motivasi dan kepuasan kerja. Jadi, materi motivasi dan kepuasan kinerja di sini yang pertama ada pengertian. Motivasi kerja yaitu dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu dalam pekerjaannya. Motivasi juga bisa berasal dari dalam diri kita. Bisa disebut dengan motivasi intrinsik maupun dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, di sini juga saya akan membahas jenis motivasi, yang dimana motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri kita, seperti kepuasan pribadi, pengembangan diri, atau minat kita terhadap suatu pekerjaan. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ini adalah dorongan yang berasal dari faktor eksternal seperti gaji, promosi, penghargaan, atau lingkungan kerja. Nah, selanjutnya saya akan membahas teori motivasi kerja. Yang pertama di sini ada teori hierarki, yang dimana kebutuhan Maslow. Jadi kebutuhan Maslow di sini ada beberapa. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang dimana ada gaji, makanan, kebutuhan keamanan atau jaminan kerja. Selanjutnya ada juga kebutuhan sosial, yang dimana hubungan baik dengan rekan kerja. Selanjutnya juga ada kebutuhan penghargaan, yang dimana di sini pengakuan atau promosi, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri, bisa disebut juga kesempatan berkembang. Selanjutnya yang kedua di sini ada teori dua faktor Herzberg, yang dimana di sini ada faktor motivasi, bisa disebut dengan pencapaian atau pengakuan tanggung jawab. Selanjutnya ada faktor higien, yang dimana gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan juga teori X dan Y. Selanjutnya teori X di sini adalah karyawan malas dan harus kuat diawasi dengan ketat. Sedangkan teorinya di sini adalah karyawan yang termotivasi dan juga bisa bekerja secara mandiri. Bisa disebut dengan teori harapan ya. Kalau teori harapan di sini itu adalah motivasi yang dipengaruhi oleh harapan
individu bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik dan mendapatkan imbalan yang diinginkan. Seperti itu. Itulah tadi teori-teori yang dikemukakan. Untuk yang selanjutnya di sini adalah pengertian kepuasan kerja. Yang dimana kepuasan kerja adalah perasaan positif atau negatif yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaannya berdasarkan pengalaman dan juga harapannya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kinerja. Yang pertama di sini adalah gaji dan juga tunjangan. Yang dimana karyawan merasa dihargai jika dia diberi kompensasi yang adil. Jadi kita sebagai atasan juga harus memberikan timbal balik kepada kinerja kita agar ada yang namanya feedback gitu ya. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Jangan lupa di subscribe dan juga di komen. Bye bye. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.